Seperti sebelumnya, di sini saya akan melakukan praktek pada modul sistem basis data. Pertama-tama saya akan melakukan praktek pada bab 10. Sebelumnya, setelah kita menghidupkan SAM, start Apache dan MySQL, di sini kita akan membuat database. Kita buat database sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam modul pada bab 10. Kita samakan persis dengan cara create table praktek di sini. Setelah database dibuat, lanjut kita akan membuat tabelnya. Di sini kita akan membuat tabel provinsi dan juga tabel identitas. Kita buat semua persis seperti yang ada di modul. Dengan cara ketik create tabel type provinsi titik koma. Untuk data pada tabel kita sesuaikan dengan yang ada di modul bab 10, yaitu ada ID provinsi sebagai primary key menggunakan integer, ada provinsi dengan menggunakan varchar, dan juga ada kota juga menggunakan varchar. Setelah membuat tabel provinsi, kita akan membuat tabel identitas dengan identitas, dimana di dalamnya ada ID identitas sebagai primary key dengan menggunakan varchar, ada juga nama dengan menggunakan varchar, ada gender dengan menggunakan enum. Di sini ada pilihannya M dan juga F, yaitu M sebagai male dan F sebagai female. Kelima ada place atau tempat, keenam ada tanggal lahir, ada juga alamat, dan juga ID provinsi sebagai foreign key. Kita juga tambahkan about. Di sini ID provinsi sebagai foreign key terhubung di tabel provinsi. Setelah kedua tabel dibuat, kita isi tabel dengan data-data yang ada pada modul bab 10. Kita sesuaikan saja dengan yang ada pada modul. Dengan perintah insert into the province values, karena saya sudah copy, kita akan paste saja. Lalu kita cek apakah sudah sesuai atau belum dengan yang ada di modul. Kita beri tanda kutip terlebih dahulu agar tidak terjadi error. Jika sudah sesuai, kita simpan. Lalu kita cek lagi apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat data pada tabel ID pada tabel identitas. Data-data pada tabel identitas juga kita sesuaikan seperti yang ada pada modul bab 10. Cara insert into tabel identitas values.
sesuaikan. Kita tinggal copy paste saja karena sebelumnya saya sudah salin data-datanya. Data ke-8, data ke-7. Setelah kita masukkan semua data, lalu cek apakah sesuai atau tidak. Setelah itu kita akan lanjut ke perintah berikutnya pada modul bab 10. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai dan tidak ada ketinggalan, kita simpan. Lalu kita ke tabel identitas dan kita cek lagi. Di sini about kosong karena memang tidak ada data yang disimpan. Jadi kita nolkan saja. Setelah dicek sudah benar, kita lanjut ke perintah berikutnya adalah buat relasi tabelnya dengan cara ke more yang ada di ujung kanan. Nah, di sini kita bisa melihat tabel relasi dari kedua tabel yang sudah dibuat pada database Prac. Bisa dilihat di sini ID provinsi sebagai foreign key. Setelah itu kita akan membuat nomor telepon pada tabel identitas seperti pada perintah. Kita di sini akan menambahkan data nomor telepon pada tabel identitas. Telepon. Di sini tipe data kita akan menggunakan integer. Kenapa integer? Karena integer adalah tipe data yang inputnya berupa nomor saja. Dimana disitu karakternya sebuah numerik. Nah, setelah ditambahkan, kita cek apakah sudah benar apa belum. Di sini nomor telepon masih kosong karena baru saja ditambahkan. Lanjut, kita akan menambahkan tabel kabupaten. Juga di sini tabel kabupaten akan kita relasikan ke kedua tabel yang sebelumnya kita sudah buat. Kita buat dulu tabel kabupaten. Di sini ada tentunya di kabupaten sebagai primary key. Terus juga ada kabupaten, kita menggunakan varchar. Ada ID provinsi, di sini kita menggunakan ID provinsi sebagai foreign key untuk menghubungkan kepada tabel provinsi. Setelah itu simpan. Nah, di sini kita akan melakukan perintah selanjutnya, yaitu menambahkan data-data di tabel kabupaten. Kita sesuaikan saja dengan yang ada di modul, kita kirimkan saja.
Kita sini akan mengisi beberapa data. Sleman 5. Nah, setelah kita menyimpan datanya, kita simpan. Lalu balik ke tabel kabupaten, kita cek apa sudah benar apa belum. Nah, setelah sudah, kita ke perintah berikutnya, yaitu menampilkan data dengan nama mahasiswa Setiorini yang berasal dari Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Di sini kita akan mencari data dengan nama tersebut. Sini kita akan menggunakan CMD untuk mencari identitas seperti pada perintah pada modul bab 10. Di sini dengan nama Setiorini pada Provinsi Lampung, juga Kabupaten Lampung Tengah. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah menampilkan data dari database yang telah dibuat pada tabel provinsi. Setelah itu, pada perintah selanjutnya kita perintahkan untuk menggunakan tabelasi pada setting designer. Nah, bisa dilihat di sini tabel kabupaten, tabel provinsi, dan tabel identitas berhubungan, saling terhubung pada ID provinsi, karena di sini ID provinsi sebagai foreign key. Setelah itu lanjut ke bab 11. Pada bab 11 di sini saya akan menggunakan kasus yang pertama. Nah, di sini kita akan membuat sebelumnya database terlebih dahulu dengan perintah create database, itu Institut Akademi. Setelah kita membuat database, kita sesuaikan dengan apa yang ada pada kasus 1. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu tabel mahasiswa. Nah, seperti ini pada tabel mahasiswa, di mana course ID sebagai primary key. Setelah itu, kita akan mengisi tabel mata kuliah tersebut dengan data-data yang sudah saya salin sebelumnya. Nah, kita di sini akan menambahkan ID-nya terlebih dahulu. Nah, jika sesuai, kita simpan, lalu kita cek. Setelah sesuai, lanjut. Di sini kita akan membuat tabel program studi.
agar mempersingkat waktu, di sini sudah saya salin di mana program ID sebagai primary key. Lalu kita akan juga tambah data pada tabel program studi. Setelah ditambah, lanjut di sini program ID-nya auto increment jadi otomatis. Di sini kita akan membuat tabel fakultas. Mana fakulty ID sebagai primary key. Lanjut, seperti tadi kita akan menambahkan data pada data fakultas. Kita lakukan kepada data-data yang akan kita lakukan berikutnya sama seperti sebelumnya. Kita buat tabel provinsi, kita tambahkan data, kita simpan, lalu tambahkan data pada tabel provinsi tersebut. Kita tambahkan data dengan teliti, takutnya nanti terjadi error saat pemrograman. Kita simpan. Setelah data provinsi, kita membuat tabel. Setelah tabel provinsi, kita akan membuat tabel dosen. Nah, di sini lecturer ID sebagai primary key dan auto increment. Jadi kita nggak usah input ID lagi. Kita akan tambah data pada tabel dosen. Nah, kita simpan. Nah, kita cek setelah sesuai. Setelah kita cek dan kita sudah sesuai, kita akan membuat tabel di PA. Sama seperti sebelumnya, setelah menambahkan data pada tabel, kita akan menambahkan datanya lagi, lalu simpan. Intinya kita mengikuti apa yang diperintah pada modul bab 11 pada kasus 1, karena di sini saya mengambilnya pada kasus 1. Kita akan buat tabel mahasiswa di sini, soalnya tabel mahasiswa belum dibuat. Nah, di sini kita tambahkan beberapa foreign key juga, yaitu program ID, advisor ID, dan religion ID pada tabel program DPA dan juga tabel agama. Kita akan menambahkan data pada tabel mahasiswa yang telah dibuat sebelumnya. Kita cek terlebih dahulu. Setelah beres, kita akan simpan. Di sini
KRS belum dibuat, kita akan membuat tabel KRS. Di sini juga ada foreign key sebagai yaitu student ID dan course ID, di mana pada tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah. Nah, kita akan menambahkan data pada tabel KRS yang sebelumnya kita buat. Dengan perintah insert into KRS, student ID, course ID, semester, values, kita cek terlebih dahulu programnya, lalu simpan. Setelah kita cek kembali apakah sudah sesuai apa belum. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel jadwal kuliah. Nah, di sini foreign key-nya yaitu course ID pada tabel mata kuliah. Kita akan ubah sedikit. Nah, jika sudah sesuai, lalu kita simpan. Nah, kita akan tambah data pada tabel yang sudah dibuat dengan perintah insert into jadwal kuliah, values, terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Jika sudah, kita simpan. Nah, kita cek dulu data yang dibuat telah sesuai, dan terakhir kita akan membuat tabel kelas. Nah, di sini relasinya cukup banyak, yaitu ada course ID, lecturer ID, dan schedule ID, yang dimana terhubung pada tabel mahasiswa dan yang lainnya. Kita akan menambahkan data pada tabel kelas yang sudah dibuat tadi dan perintah yang sama tentunya, values. Kalau kita simpan, kita kembali, kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Kita akan cek kembali beberapa tabel, takutnya ada data-data yang tidak sesuai. Setelah itu lanjut ke perintah selanjutnya. Sini akan memilih satu kasus di atas, lalu buat relasi tabel yang pada kasus yang sudah dibuat. Ini adalah database yang tadi kita buat. Nah, kita akan rapikan dulu agar tidak terlihat acak-acakan. Nah, seperti ini tabel-tabel yang tadi kita buat pada kasus pertama. Nah, lanjut di sini kita akan isi sampel data. Setiap masing-masing data minimal 5. Di sini kita akan melakukan agar mahasiswa bisa melihat KRS. Lalu mahasiswa bisa melihat jadwal, dan juga mahasiswa bisa melihat DPA dari tabel yang tadi sebelumnya kita buat. Kita sesuaikan aja kasusnya dengan
kasus yang kita ambil tadi pada modul bab 11. Kita di sini akan buat program agar mahasiswa bisa menampilkan data. Nah, data sudah tertampil. Kita akan melakukan perintah selanjutnya. Agar mahasiswa bisa melihat DPA. Di sini sudah terlihat bahwa tabel DPA bisa ditampilkan. Lanjut, di sini kita akan lakukan praktikum pada modul bab 12. Pada modul bab 12 ini sebenarnya kita akan mengulang kasus pada bab 10 sebelumnya, pada praktikum pertama. Kita akan membuat tabel seperti pada modul. Kita sesuaikan dulu sini di provinsi sebagai integer seperti sebelumnya. Nanti setelah tabel dan database sesuai dengan apa yang dilakukan pada bab 10, sini kita akan merancang masing-masing struktur tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Apa itu normalisasi 3NF? Yaitu ketika suatu tabel berada dalam 2NF yang menghilangkan grup berulang dan redundansi, namun dia tidak menghilangkan ketergantungan parsial transitif. Ini berarti atribut non-prima atau atribut yang bukan bagian dari kunci kandidat bergantung pada atribut non-prima lainnya. Inilah yang dihilangkan oleh bentuk normal ketiga atau normalisasi 3NF. Jadi agar suatu tabel berada pada 3NF, tabel tersebut harus berada di 2NF dan juga tidak memiliki ketergantungan parsial transitif. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Akan sesuaikan. Tujuan untuk menormalisasi ini adalah untuk menghindari kerumitan, menghilangkan duplikasi dan mengatur data secara konsisten. Dalam normalisasi, data dibagi menjadi beberapa tabel yang dihubungkan dengan relasi. Setelah itu kita akan membuat perintah kedua pada bab 12, yaitu buatlah relasi database dengan menggunakan PHP MyAdmin Designer seperti sebelumnya. Nah, di sini kita akan lihatkan
mana ada tabel baru yaitu tabel kota. Tidak terlihat rumit. Lanjut, di sini kita akan isi sampel data masing-masing tabel dengan minimal 5 data. Kita sesuaikan data dengan tabel-tabel pada bab 10. Isi terlebih dahulu tabel-tabelnya, maksudnya data-datanya. Nah, di sini kita akan mengisi pada tabel kota. Nah, setelah data terisi, kita akan simpan lalu cek kembali apakah sudah benar apa belum. Jangan lupa kita sesuaikan dengan tabel dan isi data seperti pada modul bab 10. Jadi kita akan mengisi data pada tabel alamat. Lalu kita akan disimpan ID terlebih dahulu, lalu kotanya terlebih dahulu, lalu provinsi. Nah, jika sudah sesuai, kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Dengan yang ada di modul. Sebenarnya administrator basis data dapat mencapai hubungan ini dengan menggunakan kunci utama, kunci asing, dan kunci komposit. Untuk menyelesaikannya, kunci utama dalam satu tabel dikaitkan dengan nilai dari tabel lain. Kunci utama atau yang di sini kita maksud sebagai primary key. Kunci asing juga di sini kita maksud dengan foreign key atau kunci relasi. Kita akan tambahkan dulu datanya. Agar sesuai dan cek dulu agar tidak terjadi error. Sesuaikan dulu apakah sudah sesuai apa belum. Kita ID-nya akan sesuaikan, namanya kita akan sesuaikan, tanggalnya juga, lalu kita akan ubah dulu agar sesuai dengan yang ada pada modul yang sebelumnya kita buat. Setelah itu kita simpan. Kita cek apakah sudah benar. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu dimana operasikan perintah SQL ini untuk instruksi asisten per masing-masing kasus. Nah, kita akan tampilkan dulu tabel identitas pada database Praktikum. Lalu di sini kita akan menampilkan isi dari tabel kota. Lalu kita akan menampilkan sebuah isi dari tabel provinsi.
Nah, apakah sudah sesuai? Bisa dilihat, inilah tabel-tabel yang sudah tadi dibuat. Bisa dilihat ini apakah sudah sesuai apa belum dengan tabel yang dibuat pada PHP MyAdmin. Di sini kita akan menampilkan sebuah data. Di sini kita akan menampilkan sebuah data dari tabel identitas. Join provinsi, di provinsi mana ID identitas. Nah, di sini sudah tertampil data-data yang diinginkan dengan sesuai perintah pada program SQL-nya. Bisa dilihat sudah sesuai. Mungkin sekian praktek ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.